Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur hanya kepada Allah di mana pada pagi ini kita masih dikumpulkan di Musajiko untuk melaksanakan salat subuh, dan insyaallah salat subuh kita barokah, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, judul ceramah kita adalah penyebab hidup selalu sengsara. Judulnya. Setiap manusia pasti doanya kurang-kurang Islam, maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semenjak kita pandai berdoa, mulai dari tamat sanawiyah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhilah aku dari api neraka. Itulah lampu doa sana. Lah silahnya kalau di makanan lah hampir sehat lima sempurna. Ndakna kita sampai lain, ndakna pandai kita lain, campur dengan bahasa Indonesia, tambah itu belakangan. Lengkap. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Dan tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Judulnya hidup santai, masa depan cerah. Istri cantik, mertua kaya. Itu judulnya kan. Awak palasek, itu kan maksudnya. Nah, tidak ada orang di dunia aku yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sampai ada duit den, ada kan? Ya Allah ya Tuhanku, apa carilah den pasangan duit yang menyengsaruan den, ada. Lah, sadonya pasti nan elok-elok.
Tapi dalam kenyataannya hari berganti hari, tahun berganti tahun, namun yang kot nanapak tetap sangsaru. Baca gue, kok sampai sangsaru ya. Namun sebelum kita masuk kepada ayat yang kami bacakan tadi, ancak kita jalihan terlebih dahulu bahwasanya hidup sengsara yang dimaksud dalam ayat ini bukan setiap kesengsaraan. Kan ada belona, ada masuknya model COVID petang. Satu kita payah dan piti, ya nah. Karena tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa berkumpul-kumpul, terutama guru-guru dan ustaz-ustaz itu kebayar di tistel. Nah, penggalih madu je kurma model apa payah dong. Orang nak peragu madu je kurma, sebab orang nak peragu baik ni. Di masa COVID ini laku madu. Payah. Itu namanya maso-maso yang bersifat umum. Walana beluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji, namanya ujian, dengan ketakutan, kekurangan harta benda, kelaparan, kehausan, kemudian meninggalnya salah seorang keluarga kita. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Poin yang pertama yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah poin yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangsara itu bisa bersifat batin. Banyak pitihnya, tapi perasaannya tidak tenang. Masalahnya banyak. Kalaupun tidak masalah ekonomi, masalah permusuhan, masalah kerugian yang sifatnya rusaknya anak-anaknya dan sebagainya. Mari kita lihat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Namanya bawaan hidup seseorang itu selalu sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail ayat 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, kok sarenya kalau bakhil kikir. Kalau bahasa kampung kami ceki, sampilit karyang. Jadi kikir sampilit karyang. Itu orang alamatnya hidup akan sengsara. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Sudah pasti itu. Yang disebutkan oleh Allah kok yang pasti-pasti saja, yang masuk akal dan sesuai dengan kenyataan. Nah ibu nak, siapapun orangnya kalau nyo kiki kada awak minimal lupa deh. Ya nak, awak lah 3 kali barale. Nyo lah 3 kali barale. Nah, awak tolong taruh. Ya nak. Awak sekali barale sunat Rasulullah awak lah ya anda tipu ya. Ya nah, pasti gitu. Pasti awak akan kecewa. Siapapun orangnya. Contoh kecil kan. Nggak bisa kita pungkiri itu. Haruslah hijau awak ke orang kawat tu lah gali ke kaji ini. Lah, iko dari sisi hablum minan nase baru orang ceki. Kemudian orang yang ceki itu kadang-kadang kepada diri pun cekinya. Ada orang kayu yang pernah bertemui, dia pada cekinya. Kok dapet artinya kalau nasi itu kayu ini lagi. Iku galeh datang banyak air. Galehnya, kadainya mau di supermarket. Ustaz, yuk, awak Ustaz. Kecil buat dunia mah. Kok dapet dah itu tukai ke setiap harian.
Wait bu, kamu tu selehu. Tukai tu ya tergantung badan dia. Kalau badan gua lama ya dah lama tukai tu. Apalagi sampai banyak lo garamnya. Nyolah garam, banyak lo garamnya dah. Ayo sakit kepala makannya. Ayo nanti air. Kenapa? Murah. Murah alasannya. Kurang kalau nak dapat nanti air itu kreasi. Tambah kalau lauk itu tambah campurnya hiu. Lama-lama kalau sesekali itu nanti air tukai na kalau tukai na super terlalu. Tukai na mipih apa tu ah? Di mana mipih beli ada tukai tu. Nah, aku kaki orang ni, kan dirinya sendiri kikir, apalagi kepada orang lain. Kemudian kikir dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kikir kok inyo tu maraso apa yang akan inyo agihan tu habis. Dengan bersedekah nanti habis harta bendanya. Sebab menurutnya yang mau sahur sama tomato, apa yang telah dia dapatkan itu adalah dirinya sendiri. Kalau nak mau diiko, ada kayu lah. Payah betul waktu cerita itu punya. Sebab kayu kadang-kadang memang pertama nasib ya. Yang kedua tentu saja ikhtiar kita, doa kita. Kalau memang rasa itu ke kayu ya, ikhtiar lain doa lain capek biasanya. Kalau enggak minimal yang sederhana, yang sedang saja cara kan. Nah, kalau ada rasa kekikiran di dalam dada kita, alamatnya kita akan sengsara. Contoh kecil. Tibu kawan aku mah itulah pani yang ada. Karena saya mau kembali. Punya lapin tihe. Itu mulai nggak sadar. Banting awak aku sengsara deh. Kau disalamannya peti dari Bali ya deh. Apa kembali ya deh. Ada tibu lu saya nus orang lain. Orang mana-mana. Orang cuman hanya bertamu saja, bermain saja ke rumah, tapi mati ditakuinya. Usuh. Itulah kehidupan orang yang kikir. Jadi bakhil menyebabkan hidup sengsara secara batin. Secara hablum minan nasnya itu yang tadi kita katakan itu. Inyo payah keluar piti orang. Tentu saja orang payah lo keluar piti inyo. Inyo payah keluar tinagu ke orang. Orang lain tentu payah lo keluar tinagu. Tinagoganya pasti itu. Harta, tinago, pikiran payah. Tidak ingin satu saja. Ambo tidak satu menyatu. Kalau gaya. Jadi tahunya hanya dirinya sendiri. Orang yang tahu hanya dirinya sendiri, alamatnya dia akan sengsara. Matinya bubuk sampai ini kan. Payah Pak deh. Dia tolong orang ya. Cuman orang yang datang kok pura-pura aja saja. Pura-pura elok ya. Soalnya mau mati ya. Nanti cekir dan pegang dan diantasi dia tu rancak tu dah dah ke kubur. Ambulan mentana. Basangkan cekir. Itulah keadaan orang yang bakhil, kikir. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin bahagia, campuran penyakit yang namanya penyakit bakhil, penyakit kiki. Nah, tapi pula kiki yang dimaksudkan tentu masuk akal ya. Yang pula elok pada ibu, jadi bagi saya datang rumah, apa lu makan deh, bagian kan tangga. Dan bagi banyak berdoa. Saya lupa nalo. Kebua bagi kecil Pak Ustaz di Solo dah boleh kiki dah. Bangun bunyi lepas apa ya? Kecil pulang dari kabun. Dah sampai mulai itu pula.
masuk akal. Apa yang kita lakukan masuk akal hendaknya. Waktunya kita memberi, maka kita beri ya. Waktunya kita meminta maaf, maka kita meminta maaf. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Banyak contoh-contoh orang yang bakhil itu. Di antaranya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sa'labah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah itu dulu jauh kita ini, nyo ikut sholat berjamaah. Cuman kain sarung lah kita ibaratkan, punya pakaian untuk ibadahnya cieknya, ciek kedua jo orang rumahnya. Jadi selesai assalamualaikum, berdoa capek larinya pulang lagi. Pertama sekali dicarikan aja oleh Rasulullah SAW. Kemudian besoknya seperti itu juga. Dicarikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya ditanya oleh Rasul, hei Sa'labah, kenapa kamu tidak berzikir, tidak ikut berdoa bersama kami, kata Rasulullah SAW. Apa kata Sa'labah? Ambo ko bansai pakaian ambo untuk sholat cie baru. Jadi kalau selesai sholat harus pulang capek supaya orang rumah bisa sholat. Maka Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hidupnya bebas dari kemiskinan. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya Rasul doanya mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Sa'labah memesan kambing bergapur-gapur, air susunya banyak, kemudian beranak pinak, berpitihlah Sa'labah. Tapi yang namanya manusia acok lumpuh, ya nah, lah dape lumpuh deh, itu manusia. Begitu pula dengan Sa'labah. Ketika diminta oleh Rasulullah untuk zakatnya, maka dia mengatakan ini hasil kerja keras saya. Kenapa? Tidak ada hubungannya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Sa'labah itu jatuh miskin melihat. Itu akibat bakhil kikir. Kalau bersedekah gitu, tidak akan pernah miskin. Zakat juga seperti itu, hidup juga tidak akan pernah miskin. Menolong orang juga seperti itu, tidak akan pernah miskin. Kami sudah praktekkan Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kadang-kadang PT waktu disakunya peribu. Nah ketika ke Solo tetap jauh bahagia, tetapi tidak pernah merasa miskin atau habis PT yang pernah. Karena selama Tuhan kita Allah, kita tidak akan pernah mengalami kelaparan, kematian kalau masih ada jatah hidup awak. Itu tauhid yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Selama Allah Tuhan kita, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tapi kalau Tuhan awak, tidak tahu kamu tuh ya. Lah, kemudian wastarna, orang yang sombong. Sombong itu apa? Membanggakan dirinya, meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan dengan sombong. Ada 7 penyebabnya, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sombong karena ilmu. Setan sombong karena ilmu. Mangalo aden kasuci kadamwa